Awal yang menjanjikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, Mas Dewa adalah seorang pekerja bangunan yang dikenal gigih dan ulet. Kehidupan keluarganya sederhana, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu pagi, saat sarapan dengan istrinya, Ibu Sari, ia mendengar kabar gembira dari tetangganya tentang proyek konstruksi besar yang akan dibangun di dekat desa mereka. Proyek tersebut dikelola oleh seorang pedagang sukses bernama Pak Rudi, yang dikenal memiliki reputasi baik dan banyak pengalaman dalam dunia konstruksi. Mas Dewa melihat peluang ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ia membayangkan bisa mendapatkan upah harian yang lebih baik, cukup untuk menyekolahkan anaknya dan memperbaiki rumah yang mulai lapuk. Dengan semangat yang membara, ia memutuskan untuk mendaftar sebagai pekerja di proyek tersebut. Setibanya di lokasi konstruksi, Mas Dewa disambut dengan suasana yang ramai. Suara mesin berat dan teriakan pekerja mengisi udara. Namun, ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Meskipun matahari bersinar terang, suhu di sekitar proyek terasa dingin. Mas Dewa memperhatikan beberapa pekerja lainnya yang berbisik dan mengarahkan pandangan mereka ke arah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir lokasi. Rasa curiga mulai merayapi pikirannya, tetapi niatnya untuk bekerja dan mendapatkan uang mengalahkan semua ketakutan itu. Hari pertama bekerja dimulai, dan Mas Dewa bergabung dengan sekelompok pekerja yang sedang menggali tanah untuk fondasi bangunan. Saat mulai menggali, ia merasakan getaran aneh dari dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia melihat ke sekeliling, dan beberapa pekerja lain tampak gelisah, saling bertukar pandang dengan cemas. Setelah seharian bekerja, Mas Dewa pulang ke rumah dengan rasa lelah yang mendalam. Namun, di dalam benaknya, ada rasa ketidakpuasan yang tak tertandingi. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Ketika ia menengok, ia hanya melihat bayangan di antara pepohonan, tetapi itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Malam harinya, Mas Dewa bermimpi buruk. Ia melihat 3 kuburan di tengah malam, 2 di antaranya baru digali dengan tanah yang masih basah. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara tangisan yang membuat hatinya bergetar. Ketika ia mencoba mendekati kuburan itu, sosok-sosok gelap muncul, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia berusaha untuk mengabaikan mimpi itu, berpikir bahwa semua itu hanya imajinasi akibat kelelahan. Keesokan harinya, saat kembali ke lokasi konstruksi, suasana terasa semakin tegang. Banyak pekerja yang mulai mengeluh tentang sakit kepala dan perasaan tidak enak. Mas Dewa sendiri merasa menggigil tanpa alasan yang jelas. Saat bekerja, ia melihat Pak Rudi berdiri di dekat pohon beringin, berbicara dengan beberapa orang yang tampak misterius. Mas Dewa merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi ia tidak bisa mendengar percakapan itu. Suatu malam, saat kembali ke penginapannya, Mas Dewa melihat Pak Rudi melakukan sesuatu yang aneh di bawah pohon beringin. Dengan rasa penasaran, ia mengintip dari balik pepohonan. Pak Rudi tampak mengatur barang-barang di sekelilingnya, bunga, nasi tumpeng, dan beberapa benda aneh lainnya. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Mas Dewa, dan saat itu, angin bertiup kencang, membuatnya merinding. Keesokan harinya, saat berkumpul dengan rekan-rekannya, Mas Dewa mendengar desas-desus bahwa proyek ini dibiayai dengan cara yang tidak biasa. Beberapa pekerja mengklaim bahwa Pak Rudi terlibat dalam praktik pesugihan, di mana seseorang harus memberikan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Cerita-cerita ini menambah kecemasan di hati Mas Dewa, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Keinginannya untuk mendapatkan uang dan memperbaiki kehidupannya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan semangat yang mulai pudar, Mas Dewa kembali bekerja. Namun, perasaan aneh terus menghantuinya. Suatu malam, saat ia terbangun dari tidur, ia merasakan dingin yang menyentuh kulitnya. Ia melihat bayangan gelap melintas di dekat pintu, dan jantungnya berdegup kencang. Ketika ia mencoba untuk tidur kembali,
suara tangisan itu kembali terdengar, mengganggu pikirannya. Siklus ketidaknyamanan ini terus berlanjut, dan Mas Dewa merasa terjebak dalam situasi yang semakin tidak mengenakan. Ia menyadari bahwa proyek ini lebih dari sekadar kesempatan untuk meraih kekayaan, ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai di baliknya, dan ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika hari-hari berlalu, Mas Dewa mulai meragukan keputusan yang telah ia buat dan bertanya-tanya apakah semua ini sepadan dengan risiko yang harus ia hadapi. Tanda-tanda kegelapan. Hari-hari berlalu, dan suasana di lokasi konstruksi semakin tegang. Mas Dewa merasakan ketidakberdayaan yang terus menggerogoti semangatnya. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya, bayangan-bayangan aneh dan suara-suara misterius selalu mengikutinya. Rasa dingin yang menyelimuti lokasi itu terasa semakin nyata, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Di antara rekan-rekannya, banyak yang mulai berbicara tentang pengalaman aneh yang mereka alami. Beberapa dari mereka mengaku mendengar bisikan di malam hari atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat saat mereka bekerja. Mas Dewa merasa terisolasi, meskipun banyak yang merasakan hal yang sama. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, tetapi semakin lama, ia merasa bahwa kegelapan di sekitar mereka semakin mendalam. Suatu malam, Mas Dewa terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah, merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamar. Dalam keadaan panik, ia berteriak, tetapi sosok itu menghilang secepat kilat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia mencoba tidur kembali, suara tangisan yang mengerikan kembali terdengar dari luar. Keesokan harinya, dengan rasa cemas, Mas Dewa pergi ke lokasi konstruksi. Ia menemukan suasana di tempat itu semakin suram. Beberapa pekerja terlihat pucat dan gelisah, dan Mas Dewa mendengar bahwa salah satu rekan kerjanya, Budi, sudah tidak muncul sejak semalam. Rasa khawatir mulai menyelimuti Mas Dewa. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Malam itu, Mas Dewa memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang proyek konstruksi ini. Ia berjalan-jalan di sekitar lokasi, berusaha mengumpulkan informasi dari para pekerja yang lebih tua. Salah satu pekerja tua, Pak Joko, menceritakan bahwa tanah di tempat mereka bekerja dulunya adalah lokasi pemakaman tua. Banyak jiwa yang belum tenang terikat di sana, dan beberapa dari mereka bahkan berusaha memperingatkan orang-orang yang menggali tanah mereka. Mas Dewa terperangah mendengar cerita itu. Ia merasa terjebak dalam situasi yang lebih besar dari dirinya. Ketika ia pulang malam itu, ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir di dalam hatinya. Mimpinya semakin buruk, dan setiap kali ia terbangun, ia merasakan kehadiran yang mencekam di sekelilingnya. Suatu malam, saat ia kembali dari lokasi, Mas Dewa melihat Pak Rudi berdiri di dekat pohon beringin, berbicara dengan seseorang yang tampak misterius. Dari jauh, Mas Dewa memperhatikan, dan ia merasakan angin kencang tiba-tiba berhembus, membuatnya merinding. Pak Rudi tampak berbicara serius, dan saat itu, Mas Dewa merasa terjebak dalam rasa ingin tahunya. Ia berusaha untuk mendekat, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan cepat, ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Mas Dewa berusaha untuk mengabaikan semua yang telah terjadi. Namun, saat bekerja, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dekat pohon beringin, ia melihat dua pekerja lain berdiri dengan wajah pucat, menatap ke arah sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia mendekat, mereka berbisik bahwa mereka melihat sosok wanita berpakaian putih melintas di antara pepohonan. Mas Dewa merasa bulu kuduknya berdiri, dan ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Malam itu, Mas Dewa memutuskan untuk pergi menemui dukun di desa. Ia merasa putus asa dan ingin mendapatkan jawaban. Dukun itu, seorang wanita tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat dunia lain, mendengarkan cerita Mas Dewa dengan serius. Saat Mas Dewa menceritakan pengalamannya, dukun itu menggelengkan kepala dan berkata, tanah itu terkutuk.
Banyak jiwa yang terikat di sana. Jika kau tidak pergi dari tempat itu, kau akan menjadi bagian dari mereka. Kata-kata dukun itu membuat Mas Dewa semakin cemas. Ia merasa seolah-olah waktu semakin menipis. Keesokan harinya, saat ia kembali ke lokasi, suasana semakin mencekam. Beberapa pekerja mulai melarikan diri dari proyek, dan Mas Dewa merasa semakin tertekan. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi setiap kali ia melihat ke arah pohon beringin, hatinya berdegup kencang. Suatu malam, saat semua pekerja pulang, Mas Dewa tetap tinggal di lokasi, bertekad untuk menemukan kebenaran. Ia mendekati pohon beringin, merasakan suatu tarikan misterius yang membuatnya tidak bisa berpaling. Di bawah cahaya bulan, ia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di tanah. Buku itu tampak usang, dengan halaman yang menguning dan tulisan yang hampir tidak terbaca. Ketika ia membuka buku itu, ia menemukan catatan tentang ritual-ritual gelap dan praktik pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Setiap ritual membutuhkan tumbal untuk mendapatkan kekayaan, dan semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa tempat ini tidak hanya sekadar lokasi konstruksi biasa. Mas Dewa merasa terperangkap dalam permainan yang tidak ia inginkan, dan saat itu, ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kekayaan membawa konsekuensi yang mengerikan. Dengan hati yang berat, Mas Dewa kembali ke penginapannya, tetapi ketakutan dan kecemasan tidak bisa ia hilangkan. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan sebelum terlambat, tetapi ia merasa terjebak antara kesadaran dan keinginan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kegelapan semakin mendekat, dan Mas Dewa tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari nasib yang telah menanti. Pertemuan dengan sosok tak terlihat. Malam-malam di lokasi konstruksi semakin mencekam. Setiap kali Mas Dewa menutup matanya, ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama, 3 kuburan di tengah malam, 2 di antaranya baru digali. Suara tangisan yang mengerikan selalu mengikuti mimpinya, membuatnya terbangun dalam ketakutan. Ia merasa jiwanya terikat pada tempat itu, dan meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh yang terjadi, rasa ketidaknyamanan itu terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat semua pekerja pulang dan lokasi menjadi sepi, Mas Dewa merasa terdorong untuk tetap tinggal. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia berjalan menuju pohon beringin, tempat di mana semua ketegangan terasa paling kuat. Dalam kegelapan, ia merasakan angin dingin yang berhembus, seolah mengundang dirinya untuk lebih mendekat. Saat ia berdiri di bawah pohon, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Mas Dewa berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia berusaha menenangkan dirinya, suara bisikan samar mulai terdengar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam keadaan panik, ia berlari menjauh dari pohon itu, berusaha menyingkirkan perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Mas Dewa pergi menemui dukun yang ia temui sebelumnya. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain mencari bantuan. Dalam pertemuan itu, dukun itu menatapnya dengan serius. Kau harus pergi dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Ada sesuatu yang tidak ingin kau ketahui, katanya. Mas Dewa menanyakan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud, tetapi dukun itu hanya menggelengkan kepala, menegaskan bahwa ia tidak bisa mengungkapkan lebih banyak lagi. Kembali ke lokasi, Mas Dewa menemukan beberapa pekerja berkumpul, tampak cemas dan gelisah. Mereka membicarakan hilangnya Budi, rekan kerja yang menghilang tanpa jejak. Beberapa dari mereka mulai meragukan keputusan untuk tetap bekerja di proyek tersebut dan mulai merencanakan untuk pergi. Mas Dewa merasa terjebak, di satu sisi ia ingin pergi, tetapi di sisi lain, ia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Malam itu, Mas Dewa kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, menghampirinya dengan angin dingin yang menyertainya. Dalam ketakutan, ia berlari, tetapi sosok itu terus mengejarnya. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan,
tetapi ia tidak tahu apa itu. Beberapa malam kemudian, Mas Dewa memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang ritual yang ia baca di buku tua. Dengan hati-hati, ia menggali tanah di sekitar pohon, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh ini. Saat menggali, ia merasakan getaran dari dalam tanah, dan tiba-tiba, tanah di bawahnya terbelah, memperlihatkan sebuah kotak kayu tua yang terkubur. Dengan penuh rasa ingin tahu, Mas Dewa membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh, keris, bunga layu, dan catatan kuno yang berisi ritual untuk memanggil kekuatan gelap. Saat ia membaca catatan itu, Mas Dewa merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia hindari. Ia menyadari bahwa upaya untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan tidak akan pernah tanpa konsekuensi yang mengerikan. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar gelap, dan saat itu, ia merasa bahwa waktu sudah hampir habis. Hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, Mas Dewa melihat bayangan sosok wanita berpakaian putih, berdiri di antara pepohonan. Ia tertegun, tidak bisa bergerak. Sosok itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, tetapi rasa sakit dan kesedihan yang ditinggalkannya terasa nyata. Mas Dewa merasa hatinya bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Keesokan harinya, Mas Dewa berbagi pengalamannya dengan rekan-rekannya. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah menjauh, tampak ketakutan dan ragu. Beberapa dari mereka mulai membicarakan untuk pergi dari proyek itu. Mas Dewa merasa semakin terisolasi, tidak ada yang mengerti apa yang ia alami. Ia merasa seolah terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia jelajahi. Malam berikutnya, saat ia terjaga karena suara-suara aneh di luar, Mas Dewa merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia mengumpulkan keberanian dan pergi ke lokasi konstruksi lagi. Di sana, ia menemukan sebuah kelompok pekerja yang berkumpul, tampak tertegun. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah pohon beringin. Mas Dewa merasakan getaran aneh di udara saat ia mendekat. Salah satu pekerja, Andi, berkata dengan suara bergetar, "Aku melihat sosok wanita di sana. Dia memanggil kita." Mas Dewa merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Ia berdiri di depan pohon beringin, merasakan angin dingin berhembus. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kegelapan itu, dan mungkin, menemukan cara untuk melarikan diri dari nasib yang telah ditentukan. Saat mereka semua berdiri di bawah pohon, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di antara mereka. Rasa takut menyelimuti semua orang. Mas Dewa merasakan kehadiran yang mencekam dan seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya lagi, semua orang yang bekerja di proyek ini terikat dalam kegelapan yang sama. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri mereka, menemukan kebenaran tentang tanah tempat mereka bekerja dan menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Mas Dewa bertekad, meskipun rasa takut menyelimuti dirinya, ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan jalan keluar dari kegelapan ini, sebelum semuanya terlambat. Kesadaran dan penyesalan, hari-hari di lokasi konstruksi semakin kelam. Mas Dewa merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap terus menghantuinya, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Ia mulai merasa bahwa setiap hari yang ia habiskan di proyek tersebut semakin mendekatkannya pada sesuatu yang mengerikan. Ketika ia melihat ke arah pohon beringin, rasa takut dan kesedihan menyelimuti hatinya. Malam itu, Mas Dewa terbangun dengan perasaan yang mencekam. Suara tangisan yang mengerikan kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi hatinya berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia menuju jendela dan melihat keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok bayangan wanita berpakaian putih berdiri di dekat pohon beringin. Mas Dewa merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Keesokan harinya,
Mas Dewa berbagi pengalamannya dengan beberapa rekan kerjanya, berharap mereka bisa saling mendukung. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, mereka justru tampak semakin ketakutan. Salah satu pekerja, Andi, mengaku bahwa ia juga melihat sosok yang sama dan mendengar suara yang meminta tolong. Rasa cemas mulai menyebar di antara mereka, dan beberapa dari mereka mulai merencanakan untuk meninggalkan proyek. Mas Dewa merasa terisolasi. Ia ingin pergi, tetapi tanggung jawabnya untuk keluarganya membuatnya merasa terjebak. Ia berusaha untuk tetap fokus, tetapi rasa takut terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa bahwa mereka semua berada dalam bahaya, dan semakin lama mereka tinggal di tempat itu, semakin besar kemungkinan mereka menjadi bagian dari kegelapan yang mengintai. Suatu malam, Mas Dewa memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia merasa putus asa dan ingin mendapatkan jawaban. Dalam pertemuan itu, dukun itu menatapnya dengan serius, seolah-olah melihat ke dalam jiwanya. Kau harus segera pergi dari tempat itu. Ada sesuatu yang tidak ingin kau ketahui, dan jika kau terus tinggal, kau akan terikat selamanya, katanya. Mas Dewa merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi rasa takutnya menghalanginya. Kembali ke lokasi, suasana semakin tegang. Beberapa pekerja mulai berkemas, siap untuk pergi. Mas Dewa merasa hatinya terbelah. Ia ingin bergabung dengan mereka, tetapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari arah pohon beringin. Dalam keadaan panik, ia berlari menuju suara itu, berharap bisa membantu. Saat ia tiba, ia melihat sejumlah pekerja berkumpul, tampak ketakutan. Di tengah kerumunan, ia melihat sosok Budi, rekan kerjanya yang hilang. Wajah Budi tampak pucat, dan ia terlihat bingung. Mas Dewa berusaha mendekat, tetapi sosok-sosok gelap mulai muncul di sekitar mereka. Mas Dewa merasa ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak bisa membiarkan Budi terjebak sendirian. Budi, apa yang terjadi? Tanya Mas Dewa, berusaha menenangkan dirinya. Budi menatap Mas Dewa dengan mata yang penuh ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku mendengar suara-suara dan melihat sosok-sosok. Mereka memanggilku, jawab Budi dengan suara gemetar. Saat itu, suasana semakin mencekam. Suara tangisan semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap semakin mendekat. Mas Dewa merasa bahwa mereka harus pergi, tetapi kakinya terasa berat. Ia berusaha menarik Budi, tetapi sosok-sosok itu semakin dekat, seolah-olah ingin menarik mereka ke dalam kegelapan. Dalam momen itu, Mas Dewa menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan mereka untuk mencari kekayaan dengan cara yang salah. Ia merasa penyesalan yang mendalam. Jika saja ia mendengarkan peringatan dari dukun dan tidak terjebak dalam ambisi sesaat, mungkin ia dan rekan-rekannya tidak akan berada dalam situasi ini. Dengan keberanian yang tersisa, Mas Dewa berteriak, "Kita harus pergi." Sekarang, dia menggenggam tangan Budi dan menariknya, berusaha mengarahkan mereka ke jalan keluar. Suara tangisan dan suara bisikan semakin mendekat, dan Mas Dewa merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitar mereka bergetar. Mereka berlari, tetapi bayangan-bayangan itu terus mengikuti, seolah menolak untuk membiarkan mereka pergi. Ketika mereka akhirnya mencapai jalan keluar, Mas Dewa merasa seolah-olah beban berat terlepas dari pundaknya. Namun, saat ia berbalik untuk melihat ke belakang, ia melihat sosok-sosok gelap berdiri di antara pepohonan, mengawasi mereka dengan mata yang kosong. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Meskipun mereka berhasil keluar, Mas Dewa tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya melarikan diri dari kegelapan yang mengintai. Keesokan harinya, Mas Dewa dan Budi berkumpul dengan pekerja lainnya. Mereka semua merasa lelah dan cemas. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus tinggal di tempat itu. Mas Dewa tahu bahwa keputusan untuk pergi adalah langkah yang tepat, tetapi rasa penyesalan masih membayangi pikirannya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat kepada konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
Dalam heningnya pagi itu, Mas Dewa merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa mereka semua terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa mereka hindari. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari lokasi konstruksi, kegelapan itu masih mengintai di dalam hati mereka. Mas Dewa tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya terlambat. Akhir yang menyedihkan, Mas Dewa dan para pekerja yang tersisa merasa tertekan setelah melarikan diri dari lokasi konstruksi. Meskipun mereka berhasil keluar dari kegelapan yang mengintai, perasaan cemas dan penyesalan tidak kunjung hilang. Mereka berkumpul di sebuah rumah sederhana di desa, mencoba mendiskusikan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Namun, suasana dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Mas Dewa masih terbayang dengan mimpi buruk dan sosok-sosok gelap yang menghantuinya, merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri dan rekan-rekannya. Ia mengingat kata-kata dukun yang memperingatkan tentang risiko yang mereka hadapi. Dalam pertemuan itu, Mas Dewa mengusulkan untuk kembali ke lokasi konstruksi dan melakukan ritual pemulihan, berharap bisa mengusir energi jahat yang mungkin masih mengintai. Budi, yang masih terlihat ketakutan, berkata, "Kau gila, Mas Dewa. Kita baru saja melarikan diri dari tempat itu. Kita tidak bisa kembali." Namun, beberapa pekerja lain setuju dengan ide Mas Dewa, merasa bahwa mereka tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Akhirnya, setelah banyak perdebatan, mereka sepakat untuk kembali malam itu. Saat malam tiba, mereka berangkat dengan hati yang berat. Dalam perjalanan, Mas Dewa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Saat tiba di lokasi, suasana terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara angin yang berdesir dan suara langkah kaki mereka yang terdengar. Mereka bergerak perlahan, menuju pohon beringin tempat mereka terakhir berhadapan dengan kegelapan. Ketika mereka tiba di bawah pohon beringin, Mas Dewa merasakan getaran aneh di tanah. Ia tahu bahwa disinilah semua dimulai. Dalam hati, ia berdoa untuk perlindungan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka buat. Ia mengeluarkan beberapa barang dari tasnya, bunga, nasi tumpeng, dan keris yang ia temukan di dalam kotak. Ini adalah simbol-simbol pengorbanan yang ia harap bisa mengubah nasib mereka. Mas Dewa mulai melakukan ritual sederhana, diiringi doa dan harapan. Rekan-rekannya berdiri di sekelilingnya, tampak gelisah. Saat ia mengucapkan kata-kata terakhir, tiba-tiba udara terasa berat, dan suara-suara bisikan mulai terdengar di antara mereka. Rasa takut menyelimuti mereka, tetapi Mas Dewa berusaha untuk tetap tenang. "Ini adalah cara kita untuk mengakhiri semua ini," katanya, berusaha memberi semangat. Namun, saat malam semakin larut, suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan, dan suara tangisan yang mengerikan terdengar lebih dekat. Mas Dewa merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka harus segera pergi, tetapi saat itu, sosok-sosok yang mengerikan mulai mendekat. Mereka semua terpaku dalam ketakutan. Mas Dewa berteriak, "Kita harus pergi sekarang." Namun, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, sosok-sosok itu sudah menghalangi jalan mereka. Rasa panik mulai menyebar di antara mereka. Beberapa pekerja berlari ke arah yang berbeda, tetapi bayangan-bayangan itu tampak mengikuti setiap gerakan mereka. Dalam kekacauan itu, Mas Dewa melihat Budi terjatuh, terjebak di antara bayangan gelap. "Mas Dewa, tolong!" teriak Budi, wajahnya penuh ketakutan. Mas Dewa merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari kembali, berusaha menarik Budi untuk berdiri. Namun, saat ia mendekati Budi, sosok-sosok itu semakin dekat, seolah-olah ingin menarik mereka ke dalam kegelapan. "Jangan menyerah, Budi. Kita bisa keluar," teriak Mas Dewa, tetapi dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mengelilingi mereka, membuatnya merasa terperangkap. Dalam momen yang sangat menegangkan, Mas Dewa merasa kekuatan jahat itu merenggut Budi dari pelukannya. Ia terjatuh ke tanah,
melihat sahabatnya terhisap ke dalam kegelapan. Air mata mengalir di wajah Mas Dewa. Ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Meskipun terus berjuang, ia merasa tak berdaya. Rasa penyesalan memenuhi hatinya. Ia ingat semua keputusan bodoh yang telah membawanya ke tempat ini. Semua harapan untuk menyelamatkan diri dan rekan-rekannya hancur seketika. Ketika sosok-sosok itu semakin mendekat, Mas Dewa merasakan seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Dalam keadaan putus asa itu, ia menyadari bahwa semua usaha mereka untuk mendapatkan kekayaan telah mengorbankan orang-orang yang mereka cintai. Kesedihan yang mendalam menghantamnya, dan ia merasakan kegelapan menyelimuti pikirannya. Dengan napas terakhirnya, Mas Dewa berdoa agar semua pekerja yang terperangkap di tempat itu bisa menemukan kedamaian. Ia mengingat wajah keluarganya, berharap mereka bisa hidup tanpa beban yang ia bawa. Dalam sekejap, kegelapan itu menyelimutinya, dan ia merasakan dirinya terjebak selamanya dalam lingkaran hitam yang tidak ada ujungnya. Di luar, pagi mulai menyingsing. Lokasi konstruksi yang dulunya ramai kini sepi. Hanya ada bayangan-bayangan yang berkeliaran di antara reruntuhan, menunggu tumbal baru untuk bergabung dengan mereka dalam siklus kegelapan yang tak berujung. Pesugihan yang tampak menjanjikan telah berubah menjadi petaka, dan Mas Dewa, beserta rekan-rekannya, selamanya terperangkap dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri.